Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mengetahui urgensi pendidikan iman pada anak usia dini dan kita tahu tips yang pertama, sekarang kita lanjut ke tips yang kedua. Oh iya, buat kamu yang baru ketemu dengan channel ini, kenalin ya. Ini channel yang concern membahas dan mengulas masalah sosial dan pendidikan serta memberikan tips-tips praktis terkait masalah tersebut yang diharapkan dengan itu memberikan wawasan yang lebih luas buat kamu dan membuat kamu semua lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Dan juga yang belum tahu tips yang pertama, kamu bisa lihat video ini nih. Linknya ada di deskripsi. Oke, lanjut kita ke tips yang kedua, yaitu mengenalkan anak pada Allah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengenalkan tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah secara langsung. Jika anak kecil melihat seseorang yang sangat besar, orang tua atau guru dapat menjelaskan bahwa manusia besar itu sebelumnya adalah janin dalam perut ibunya, sambil menjelaskan bagaimana ia hidup dalam perut itu dan bagaimana ia mengambil asupan makanan. Setelah itu, dia terlahir sebagai bayi kecil, kemudian tumbuh dan berkembang dan menjadi seorang anak, lalu menjadi pemuda, kemudian menjadi orang yang besar, seperti itu. Maka, bisa jadi sang anak berkata dalam dirinya, Subhanallah. Mengenalkan Allah pada anak juga bisa dengan menjelaskan bahwa alam semesta ini tidak berjalan sembarangan. Segala urusannya berjalan dengan perhitungan, sehingga matahari dan bulan muncul bergantian, tidak pernah tertabrakan, dan lain sebagainya. Menjelaskan ini akan cocok sekali jika anak diajak melihat langsung tanda-tanda Allah pada alam yang kita saksikan sehari-hari. Dan sesungguhnya, alam ini karunia Allah untuk manusia. Manusia menikmati dan mengambil manfaat darinya. Tumbuhan dan buah muncul dari tanah. Begitu juga energi dan perhiasan. Sedang keburukan Allah hilangkan di dalam tanah. Begitu kan? Jika ada kotoran, dikubur di tanah, seketika hilang baunya. Semua itu tidak lain menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Lalu bisa dilanjutkan dengan membaca ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang hal-hal seperti tadi. Contohnya di surat Al-A'la ayat 2-3 yang artinya dialah yang menciptakan dan yang menyempurnakan penciptaannya serta yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Tips yang ketiga, membimbing anak untuk beriman kepada Allah. Setelah anak sudah mengenal Allah, maka mereka harus dibimbing untuk beriman kepadanya dengan memanfaatkan berbagai kesempatan untuk berdialog yang cocok dan sesuai dengan pikiran anak kecil. Orang tua dan guru menjelaskan mengapa manusia membutuhkan Allah, tunduk, berserah, dan hanya bertuhan padanya. Sekaligus juga bisa ditambahkan dengan kisah-kisah mereka yang sangat taat pada Allah di antara Nabi dan Rasulnya, serta kisah-kisah kaum-kaum yang mendustainya, enggan bertuhan padanya, justru malah bertuhan pada sesama makhluk, dan bagaimana akhir dari kehidupan mereka semua. Dalam proses ini, terkadang anak melontarkan berbagai pertanyaan seputar akidah dan wujud Allah. Dalam situasi ini, guru atau orang tua harus menjawabnya dengan seksama dan secara sederhana, bukan mengabaikannya. Waduh, gimana? Saya suka bingung sama pertanyaan anak-anak atau takut salah. Tenang aja, pantau terus Instagram dan YouTube kami, insya Allah akan di-share kunci jawaban dari pertanyaan yang sering terlontar dari anak-anak. Untuk membantu Bapak Ibu semua, walaupun tidak cukup, Bapak Ibu tetap harus memahami juga akidah dan iman ini. Tips keempat, mengenalkan adanya malaikat. Iman kepada malaikat adalah satu syarat sah iman, maka anak perlu diajarkan tentang malaikat. Mulai dari apa itu malaikat, dari apa diciptakan, ketaatannya kepada Allah, ciri-cirinya, kemampuan yang Allah berikan pada mereka, nama-namanya, tugas-tugas mereka yang diantaranya adalah mendampingi manusia, mencatat kebaikan dan keburukan yang dilakukannya sepanjang hari. Sebagian orang mungkin melihat hal ini sulit dipahami anak. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali menulis sanggahan pernyataan tersebut. Dia berkata, ketahuilah bahwa apa yang kami sebutkan dalam menerjemahkan akidah harusnya disampaikan pada anak pada tahap awal perkembangannya, agar ia benar-benar bisa mengingatnya. Nilai-nilai akidah ini akan terungkap padanya sedikit demi sedikit ketika ia sudah besar. Maka langkah awalnya dimulai dengan menghafal, kemudian baru memahami. Memang dari awal anak tidak akan mungkin langsung paham, tapi perlahan-lahan insya Allah dia akan memahami itu semua.
Tips kelima, mengenalkan kepada anak hal-hal yang masuk akal tentang hukum halal dan haram. Diriwayatkan dari Ibnu Jarir, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarkanlah mereka untuk taat kepada Allah dan takut berbuat maksiat padanya, serta perintahkanlah anak-anakmu untuk menaati perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan, karena hal itu akan memelihara mereka dan kamu dari api neraka. Manfaat dari diajarkannya perkara halal dan haram ini adalah agar seorang anak ketika terbuka matanya dan tumbuh dewasa, ia telah mengetahui perintah-perintah Allah sehingga bersegera melaksanakannya. Ia juga mengenal larangan-larangan Allah sehingga berusaha menjauhinya. Saat anak sudah semakin paham perkara ini dan semakin terikat sejak dini dengan syariat Islam ini, maka ia akan mengenal Islam sebagai hukum dan konsep yang lengkap. Tentunya, jangan lupa dengan menyederhanakan penjelasan untuk mereka. Lanjut ke tips yang keenam dalam mendidik iman pada anak, yaitu berusaha untuk menanamkan semangat takwa dan pengawasan Allah sehari-hari. Banyak caranya untuk mengaplikasikan tips ini, tapi ada satu kegiatan praktis yang mudah sekali dipahami dan dipraktekkan pada anak. Aku angkat dalam bentuk cerita dari Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Sahal bin Abdullah At-Tustari menuturkan, kala itu aku berusia 3 tahun. Aku terbiasa melakukan sholat malam. Lantas, aku memperhatikan sholat pamanku, Muhammad bin Siwar. Suatu hari ia berkata padaku, apakah engkau tidak berzikir kepada Allah yang menciptakanmu? Aku menjawab, bagaimana aku berzikir kepadanya? Ia berkata, bacalah dalam hatimu ketika engkau sedang berbaring di tempat tidurmu sebanyak 3 kali tanpa menggerakkan lidahmu. Allah bersamaku. Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Lalu aku membaca kalimat tersebut sesuai pesan pamanku. Kemudian kuberitahukan kepadanya bahwa aku telah melaksanakannya. Lantas ia berujar, bacalah kalimat itu tiap malam 7 kali. Lalu aku membacanya. Lantas aku memberitahukannya lagi kepada pamanku. Kemudian dia berkata, baca kalimat tersebut setiap malam 11 kali. Lalu aku melakukannya, sehingga aku merasakan manisnya di dalam hatiku. Setahun kemudian, pamanku itu berkata kepadaku, jagalah apa yang telah kuajarkan kepadamu, dan biasakan sampai engkau masuk ke dalam kubur. Sebab itu akan bermanfaat bagimu di dunia dan di akhirat. Aku senantiasa melakukannya selama bertahun-tahun, hingga suatu hari pamanku berkata, wahai Sahal, siapa yang Allah bersamanya, memandang padanya, dan menjadi saksinya, apakah ia akan bermaksiat kepada Allah? Jauhilah maksiat. Akhirnya, kita tahu jadilah Sahal di antara orang arif yang terkemuka. Dan hal ini sudah cukup lama aku praktekin ke para santriku di sini, hampir persis, dan alhamdulillah sering sekali aku menemukan momen-momen menakjubkan dalam keseharian mereka yang lahir dari iman dan rasa diawasi oleh Allah. Semoga berhasil untuk mempraktekannya juga. Tips yang ketujuh, menyuruh anak untuk beribadah. Tips ketujuh ini sejalan dengan sabda Nabi. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mendirikan sholat pada usia mereka 7 tahun. Seorang anak yang belum balik tidak diperintahkan untuk melaksanakan ibadah secara wajib. Namun, ia menjalankan sebagai bentuk pembiasaan dan latihan agar nanti ia mudah melaksanakannya saat sudah balik. Bayangkan saja, untuk 1 tahun, katakanlah 360 hari, jika fokus pada sholat fardu 5 waktu saja, maka berapa kali pembiasaan sholat dilaksanakan? Ya, 1800 kali. 1800 kali diperintah atau diajak sholat dan melaksanakannya. Diharapkan saat balik nanti, ibadah sudah menjadi bagian dari aturan hidupnya, seperti halnya makan dan tidur yang tidak bisa ditinggalkan. Inilah yang dikatakan para ulama, pendidikan itu dengan membiasakan. Ilmu psikologi modern juga telah membuktikannya. Wendy Wood dalam buku Good Habits, Bad Habits yang meneliti habits dari sudut pandang sains menyimpulkan 3 kunci membentuk habit: lingkungan, pengulangan, dan reward. Dan semuanya ada dalam bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan ibadah. Ada orang tua atau pendidik sebagai lingkungan yang jadi teladan ibadah dan yang mengajaknya pada ibadah. Ada pengulangan dengan frekuensi yang sangat tinggi. Dan ada motivasi atau balasan kebaikan dari Allah kepada mereka yang melakukan ibadah atau amal tersebut. Tips ke-8.
menanamkan kecintaan pada Rasulullah dalam hati anak. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya, yang pertama, menceritakan sejarah Rasulullah yang mulia dengan berbagai aspek kemuliaannya sebagai seorang anak, sebagai teman, sebagai tetangga, sebagai saudara, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pemimpin, panglima, dan lain sebagainya. Melalui cerita langsung, membacakan buku, menyediakan buku untuk mereka baca sendiri, film-film sejarah Rasul, dan masih banyak lagi media-media yang bisa kamu gunakan untuk menceritakan sejarah Rasulullah yang mulia. Yang kedua, perlu juga menjelaskan bahwa ketaatan kepada Rasul sejatinya adalah ketaatan kepada Allah. Saat Rasul telah menjadi sosok idamannya, maka jalan hidup Rasul yang penuh keimanan akan menjadi tolak ukur dan jalan hidup utama bagi anak. Tips ke-9. Mendidik anak untuk membaca, menghafal, dan mempelajari Quran. Sebab Al-Quran memiliki pengaruh terhadap jiwa manusia, terutama pada yang paling bersih jiwanya. Sedangkan anak adalah manusia yang paling sempurna bersih jiwanya. Meskipun mereka belum bisa memahami makna tiap ayat kecuali diajarkan oleh guru atau orang tua. Tapi setiap anak yang melihat guru atau orang tuanya menangis ketika membaca Quran dan tergugah di dalamnya, gambaran ini akan terekam kuat dalam pikiran dan sepanjang hidupnya. Mungkin dia akan tergugah dan ikut menangis bersama guru atau orang tuanya. Baru setelah mulai memahami makna ayat-ayat tadi, ia akan menyadari dan memahami rahasia ayat yang membuat guru atau orang tuanya menangis pada masa yang lalu. Alhamdulillah, itulah 9 tips praktis yang bisa orang tua atau guru langsung praktekkan dalam pendidikan akidah dan iman pada anak. Setelah semuanya, sudah sepantasnya orang tua atau guru dari keluarga atau sekolah yang islami peduli untuk menanamkan nilai-nilai iman ke hati anak-anak secara benar. Sehingga dapat melahirkan generasi yang membawa akidah yang benar, tidak terpengaruh berbagai syubhat, dan tidak tumbang oleh syahwat. Alhamdulillah, semoga bermanfaat.